Nih kita lagi ada di Candi Sawijan. Tuh ada pedagang-pedagangnya situ. Terus ini ada odong-odongnya. Sini ada delmannya. Terus itu ada yang lagi naik kuda tuh. Terus ada tempat pacu kuda juga di situ. Ini ada delmannya nih. Terus ini yang mau naik kuda itu ada yang mau naik kuda, bisa juga, keren tuh yang mau naik kuda. Terus ini tempat kuda-kudanya tuh ada tempat pacu kuda tuh, pacu kudanya di sana. Nah, ada kudanya, latihan pacu kuda. Tuh ada kuda-kudanya. Keren tuh. Oke guys, pokoknya keren. Ini ada di Candi Sawijan. Kita lagi di Candi Sawijan. Halo guys, kali ini kita mau lanjut jalan-jalan lagi ke situs bersejarah, yaitu Candi Sawijan, yang merupakan situs purbakala peninggalan kerajaan Mataram kuno pada pertengahan abad ke-9. Alamatnya yang terletak di Jalan Banjarsari Krawon, Desa Kebun Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, atau hanya berjarak 1,8 km dari Candi Prambanan. Tempatnya ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ambil hilang nanti. Guys, anak-anak 2000, dewasa 8000. Ini kita mau masuk ke Candi Sawijan dulu yuk. Candi Sawijan ini juga merupakan perpaduan antara arsitektur bangunan Hindu dan Buddha, dengan keunikan dan ciri khas 12 relief di kaki candi yang menceritakan kisah-kisah Jataka yang berisikan pesan moral dan cerita kehidupan masa lalu Buddha. Didukung juga dengan taman yang rapi dan bersih, membuat kompleks candi ini terlihat sangat indah. Yuk, yang penasaran dengan bangunan bersejarah Candi Sawijan ini langsung cus ke sini. Mainnya sahdu tempatnya. Tuh keren candinya guys. Halo guys, ini kita lagi ada di Candi Sawijan yang ada di Klaten atau dekatnya Prambanan. Mantap guys, candinya juga lumayan besar tuh. Pokoknya keren. Kita mau bahas semua sejarah-sejarahnya tentang Candi Sawijan ini. Yuk ikuti terus, kita mau jalan-jalan ke Candi Sawijan. Kita mau masuk ke candinya, ikuti terus guys. Nih candinya besar, lumayan besar loh. Candinya. Keren candinya. Alas kaki harus dilepas, jadi kalau mau naik alas kaki kita lepas. Oke, kita mau naik dulu. Yuk. Candi Sawijan ditemukan kembali pada tahun 1813 oleh Kolonel Colin Mackenzie, seorang utusan dari Raffles yang sedang mendata peninggalan kuno di sekitar Prambanan. Pada saat ditemukan, candi sudah dalam keadaan tidak utuh, hanya tersisa reruntuhan dan beberapa arca. Candi Sawijan ini diperkirakan dibangun pada abad ke-9 oleh kerajaan Mataram kuno, yang diperkirakan dibangun antara tahun 842 Masehi sampai dengan 850 Masehi. Terkait siapa yang membangun Candi Sawijan ini, para ahli mengaitkannya dengan prasasti Rukam yang pernah ditemukan di Temanggung, Jawa Tengah. Prasasti yang berangka tahun 829 Saka atau 907 Masehi itu berisi peresmian perbaikan desa Rukam yang sebelumnya hancur akibat letusan gunung berapi. Di dalam prasasti itu juga disebutkan warga Rukam juga diberi kewajiban untuk memelihara bangunan suci yang ada di Limwung. Jadi para ahli menduga bahwa bangunan suci yang dimaksud adalah Candi Sawijan. Candi Sawijan ini memiliki tinggi sekitar 27 meter dengan denah alas berukuran 20 kali 20 meter yang menjadikannya sebagai candi Buddha terbesar kelima di Jawa Tengah.
Corak Iya, agama Buddha sampingnya. terlihat jelas pada bentuk atap Nih. yang terdapat stupa bertingkat dan tersusun dari 3 stupa, di mana setiap tingkatannya dimahkotai satu stupa besar. Relief. Ini kita melihat sampingnya dulu. Tuh ada yang mobil estetik, pada foto-foto di mobil estetiknya. Nih, terus kita lihat samping-sampingnya dulu nih. Area samping-sampingnya. Itu ada juga di bawah. Ini area belakangnya. Terus itu ada area itu kan. Sampingnya. Keren. Tuh, asal lagi foto-foto sama mamanya. Keren sih. Ini halaman depannya. Set, keren. Ini peninggalan agama Buddha ini. Salah satu ragam hias yang menarik dari Candi Sojiwan ini adalah dari bagian kakinya yang terukir relief Babel kisah Satwa Jataka dan Awadana. Cerita tersebut merupakan kisah keagamaan Buddha yang mengandung pesan moral untuk diteladani. Berikut makna dari 12 relief yang ada di Candi Sojiwan. Yang pertama, relief dua pria yang berkelahi, yaitu mempresentasikan pertempuran antara kekuatan baik dan jahat. Selanjutnya, relief angsa dan kura-kura yang memiliki makna bahwa sepatutnya mengindahkan peraturan yang ada. Relief perlombaan antara Garuda dan kura-kura yang memiliki ujaran terkait kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan. Relief kera dan buaya yang memiliki makna bahwa bahaya dapat dihindari dengan kecerdikan akal budi. Relief tikus dan ular yang melukiskan persahabatan mereka tidaklah lestari. Relief serigala dan seorang wanita yang memiliki makna selalu bersyukur dan jangan mudah tertipu oleh pujian. Relief raja dan putri patih yang ceritanya dibingkai dalam kisah Tantrika Mandaka. Selanjutnya, relief gajah dan kambing memiliki makna bahwa persatuan dan kerjasama sangat penting untuk mengalahkan sebuah kekuatan. Selanjutnya, relief manusia singa yang melambangkan kombinasi kekuatan fisik dan kecerdasan. Selanjutnya, serigala dan banteng yang memiliki makna sepatutnya waspada dengan setiap tindakan. Relief kinara melambangkan keharmonisan dan keseimbangan alam. Dan yang terakhir, relief singa dan banteng melambangkan keseimbangan antara kekuatan dan kekuasaan dengan kesuburan dan kemakmuran. Kali ini kita mau bahas sejarah dan latar belakang berdirinya Candi Sojiwan. Candi Sojiwan ini diperkirakan dibangun antara tahun 842 Masehi sampai dengan 850 Masehi. Pada kurun waktu yang sama dengan Candi Pelawasan yang ada di dekatnya yang merupakan sama-sama beraliran agama Buddha. Candi Sojiwan ini didirikan oleh Raja Diyah Balitung
yaitu Raja Mendang ke-13 yang memerintah kerajaan Mataram kuno pada tahun 898 Masehi sampai dengan 910 Masehi, yang kemungkinan dibangun sebelum beliau naik tahta, yang mana Candi Sojiwan ini didirikan sebagai bentuk penghormatan beliau. Penghormatan tersebut ditujukan kepada neneknya yang bernama Nini Haji Rakian Sanjiwana, yang diduga nama lain dari Ratu Pramodawardhani, yang merupakan permaisuri Raja Rakai Pikatan, yaitu Raja Mendang ke-8. Nama Sojiwan ini juga merujuk pada nama Ratu Pramodawardhani, yang merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah kerajaan Mataram kuno, terutama dalam pemersatu dua dinasti, yaitu dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Candi Sojiwan ini selain dibangun sebagai bentuk penghormatan, juga digunakan sebagai tempat ibadah suci umat Buddha, yang terlihat dari adanya stupa di puncak candi dan relip-relip yang menggambarkan kisah-kisah Jataka. Oke guys, ini kita sudah puas jalan-jalan di Candi Sojiwan, pokoknya mantap. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya guys, biar tambah semangat buat konten-konten selanjutnya. Oke, dadah, see you. Oke guys, kali ini kita mau lanjut jalan-jalan lagi ke bangunan bersejarah, yaitu ke situs purbakala Candi Banyunibo. Untuk menuju ke tempatnya saja kita sudah disuguhkan dengan pemandangan yang hijau-hijau serta keindahan perbukitan yang sangat menawan, yang membuat perjalanan kita semakin sahdu. Candi Banyunibo ini merupakan situs purbakala peninggalan kerajaan Mataram kuno yang diperkirakan dibangun sekitar abad ke-9 Masehi. Alamatnya yang terletak di Dusun Cepit, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau sekitar 5 km arah ke selatan dari Candi Prambanan, dan juga berdekatan dengan Candi Ratu Boko dan Candi Barong. Tempatnya ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk tiket masuknya wisatawan lokal bayar 6.000, untuk wisatawan mancanegara bayar 15.000. Pada bagian atap Candi Banyunibo ini terdapat sebuah stupa yang merupakan ciri khas agama Buddha. Jadi Candi Banyunibo ini termasuk bangunan suci Buddha yang cukup kaya akan hiasan atau ornamen, yang memiliki ciri khas hampir setiap bagian candi diisi oleh berbagai macam hiasan dan relief. Ya, meskipun bagian yang satu dengan yang lainnya sering ditemukan dengan motif hiasan yang sama. Gimana keseruan di Candi Banyunibo? Yuk langsung kita gas. Halo guys, ini kita lagi ada di Candi Banyunibo yang ada di Sleman. Kita mau keliling-keliling area candi lagi guys. Ini candinya di belakang kita ini. Lumayan besar, mantap. Yuk. Candi Banyunibo cukup jarang dikunjungi oleh wisatawan dikarenakan kurang dikenal dan tidak sepopuler candi-candi lainnya yang ada di Provinsi Yogyakarta. Bahkan Candi Banyunibo ini dijuluki sebagai si sebatang kara karena letaknya jauh terpisah dari candi lain dan berdiri sendiri di lahan pertanian. Awalnya dulu Candi Banyunibo ini ditemukan pada tahun 1940-an dengan kondisi runtuh di dalam tanah. Dan setelahnya segera dilakukan penelitian terhadap reruntuhan candi untuk memahami bentuk dan struktur aslinya. Dari hasil penelitian terhadap reruntuhan yang ada, peneliti memperkirakan bahwa candi ini dulunya memiliki satu candi utama dan candi perwara atau candi pendamping. Kemudian pada tahun 1943, candi ini dipugarkan untuk pertama kali. Namun kondisi candi perwara yang telah hancur tidak dapat dipugarkan. Kemudian pemugaran kedua dilakukan pada tahun 1976 yang selesai pada tahun 1978. Nama Banyunibo itu sendiri diambil dari bahasa Jawa yang berarti air jatuh menetes. Walaupun artinya air jatuh menetes, namun sebenarnya tidak ada mata air di dekat candi ini. Hanya saja di depan candi ini terdapat selokan atau parit yang cukup dalam dan memiliki aliran air yang cukup deras.
Panas. Kali ini kita mau bahas sejarah dan latar belakang berdirinya Candi Banyunibo. Candi Banyunibo ini diperkirakan dibangun pada abad ke-9 pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Tidak ada informasi secara pasti mengenai siapa yang memerintah pembangunan candi ini secara spesifik dan tahun berapa candi ini dibangun. Dikarenakan tidak ditemukan prasasti ataupun keterangan di prasasti manapun tentang Candi Banyunibo ini. Namun diperkirakan dari bentuk bangunannya, Candi Banyunibo ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan ataupun peninggalan Raja Diyah Balitung. Dikarenakan lokasi Candi Banyunibo ini tidak jauh dari Komplek Ratu Boko, Candi Ijo dan Candi Barong yang merupakan masih satu kecamatan dengan Candi Prambanan. Jadi Candi Banyunibo ini dulunya digunakan sebagai tempat ibadah suci umat Buddha yang dapat dilihat dari corak Buddha dan memiliki ornamen serta relief yang menghiasi hampir setiap bagiannya. Candi Banyunibo ini juga memiliki satu candi utama yang menghadap ke barat dan 6 candi perwara atau pendamping berbentuk stupa di area selatan dan timur candi. Ornamen dinding pada Candi Banyunibo ini dihiasi relief yang relatif sama, seperti ornamen motif bunga, sulur, dan daun. Juga terdapat hiasan jalatwara yang berfungsi sebagai saluran air hujan. Oke guys, ini kita sudah puas jalan-jalan di Candi Banyunibo, pokoknya mantap. Yuk, yang penasaran langsung merapat ke sini. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya guys, biar tambah semangat buat konten-konten selanjutnya. Oke, dadah, see you. Kita lagi foto sama Bu Hantu.